Woi, anak-anak bunda di seluruh pelosok dunia, dari Sabang sampai Merauke, dari Jerman sampai Papua. Kumpul sini semua, rapatkan barisan. Matikan dulu itu TikTok, berhenti dulu scroll-scroll nggak jelas. Bunda mau dongeng nih. Tapi ini bukan dongeng Cinderella atau Putri Salju yang menye-menye. Buang jauh-jauh itu. Ini dongeng perempuan bandit, perempuan perkasa meledak. Judulnya Damsel. Siapin kuping kalian, siapin mental kalian karena ceritanya ini bikin emosi naik turun kayak roller coaster. Oke, dengerin bunda baik-baik ya. Cerita ini dimulai dari seorang anak perawan namanya Elodie. Aduh, anak ini tuh cantik sekali, otaknya juga encer. Gak kayak udang rebus. Dia ini putri tapi bukan putri yang hidupnya foya-foya ya, salah. Kerajaannya itu ya ampun, kering kerontang, tandus, dan gersang. Lebih kering dari dompet bunda di akhir bulan. Debu di mana-mana, tanahnya retak 1000. Rakyatnya udah pada kurus kering, kelaparan semua deh. Sedih bunda liatnya. Bapaknya si Lord Bayford ini raja yang baik, tapi udah pusing 7 keliling 18 putaran. Nah bayangin deh tuh, rambutnya rontok mikirin nasib rakyatnya, mikirin utang negaranya, stres dia, kasihan kan? Nah si Elodie ini dia bukan tipe yang cuma duduk manis di singgasana sambil kipas-kipas. Enggak, dia ikut kerja, dia ikut mikir, dia sayang sekali sama rakyatnya. Dia rela gak makan enak asal rakyatnya bisa makan, anak baik deh pokoknya dan berbakti. Nah di tengah-tengah keputusasaan itu pas semua rasanya udah gelap gulita, tiba-tiba jeng 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 datanglah sebuah surat. Surat dari mana? Dari kerajaan Aurea. Wow, kerajaan ini katanya kaya raya, 7 turunan gak habis-habis. Emasnya tumpah-tumpah sampai bisa buat nimbun utang negara tetangga. Istana mereka katanya terbuat dari permata. Sungainya mengalirkan madu. Lebay tapi ya gitulah gosipnya. Isi suratnya apa? Lamaran. Pangeran mereka yang super ganteng namanya Henry mau nikahin si Elodie. Gila kan? Tawarannya lebih gila lagi, mereka mau kasih imbalan yang cukup buat bikin kerajaan Elodie jadi subur makmur lagi. Bisa buat beli pupuk 1 benua, bisa buat ngadain pesta 7 hari 7 malam. Anak-anak bunda dengerin gak ya? Kalau ada orang, apalagi laki-laki, yang tiba-tiba datang kasih kau kemewahan, kasih kau janji-janji surga, kau harus curiga. Jangan gampang silau sama harta, otak itu dipakai, pasti ada udang di balik rempeyek. Enak sih kalau dimakan. Tapi ya gimana ya kan, bapaknya si Elodie ini udah di ujung tanduk, udah kepepet. Demi rakyat yang dia cintai, dengan berat hati dia terima itu lamaran. Si Elodie juga hatinya berat, dia punya mimpi sendiri, dia mau bebas, mau berpetualang. Tapi lihat muka bapaknya yang udah kayak cucian kusut, lihat penderitaan rakyatnya, luluh hatinya. Ya udah deh pak, aku rela, aku mau kawin demi negara. Begitu katanya. Astaga, mulia kali hati anak ini, dia korbankan mimpinya sendiri. Berangkatlah rombongan kecil ini, si Elodie, adik perempuannya yang masih piyik, si Floria, sama ibu tirinya Lady Byford. Nah si ibu tiri ini walaupun mukanya judes tapi intuisinya tajam kali. Sepanjang jalan dia udah komat kamit, perasaanku gak enak. Ini semua terlalu sempurna, terlalu indah untuk jadi kenyataan, gitu bisiknya. Nah dengerin tuh, firasat seorang ibu, firasat seorang perempuan itu jarang banget meleset. Sampailah mereka di kerajaan Aurea. Wow, meledak. Bunda gak bohong kan? Istananya itu loh, gila. Megahnya minta ampun, emasnya di mana-mana, berlian segede-gede kepala tangan, lantainya aja bisa buat ngaca saking kicongnya. Keluarlah si Pangeran Henry ganteng, gantengnya kelewatan, bunda aku itu. Senyumnya manis kayak gula biang, matanya teduh kayak ubin masjid. Tapi kok tatapannya kosong ya, kayak ada yang disembunyiin. Dia ngomongnya lembut, sopan. Dia ajak si Elodie ngobrol, katanya mereka punya mimpi yang sama, sama-sama mau keliling dunia.
Halah, modus tingkat dewa. Laki-laki kalau udah keluarin jurus, kita sefrekuensi. Kau harus waspada, anak-anak bunda, itu jebakan Batman. Terus muncullah iblis betinanya, mamanya si Henry, Ratu Isabel. Astagfirullahaladzim. Ini perempuan tua mukanya sembener, datar, kaku, dinginnya ngalahin kutub utara, kayak freezer rusak. Dia senyum tapi matanya gak senyum. Bayangin aja deh. Pokoknya suasana di istana itu aneh, megah tapi dingin. Semua orang baik tapi kayak pakai topeng. Tapi si Elodie karena hatinya tulus, dia coba berpikir positif. Mungkin ini cuma budaya mereka, pikirnya. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Pestanya, gak usah ditanya, lebih mewah dari kawinannya pangeran di negeri dongeng manapun. Makanannya enak-enak, musiknya merdu, semua orang pakai baju bagus. Si Elodie pakai gaun pengantin putih yang menjuntai, cantik kali dia. Kayak bidadari turun dari kayangan. Bunda lihatnya aja sampai mau nangis. Selamat, selamat, sorak mereka. Halah, selamat dari Hong Kong. Mereka semua itu serigala berburu domba, komplotan bandit. Selesai pesta pora, pas semua orang pikir udah selesai, si Ratu Muka Freezer itu bilang, tunggu dulu, masih ada satu ritual lagi. Katanya ini ritual kuno, sakral buat mengikat Elodie sama keluarga mereka selamanya. Dibawalah pengantin baru ini ke puncak gunung. Suasananya udah mulai gak enak nih. Anginnya dingin, sunyi, cuma ada suara desiran angin. Di puncak gunung itu ada jembatan batu yang sempit di bawahnya. Ya jurang, gelapnya minta ampun. Kayak masa depan orang males, gak kelihatan dasarnya. Ya begitulah. Disitulah ritualnya dimulai. Tangannya Elodie sampai si Harry diiris sedikit pakai pisau antik. Darah mereka dicampur, ditetesin ke sebuah batu. Katanya simbol persatuan. Persatuan kepala kau peyang. Itu simbol malapetaka. Udah selesai ritual darah itu, si Henry pangeran modus itu dengan senyum palsunya gendong si Elodie. Katanya mau dibawa ke seberang jembatan. Romantis, gak ada romantis-romantisnya. Ini bagian paling bikin bunda naik darah. Elodie udah pasrah aja digendong suaminya. Matanya merem, mungkin dia lagi berdoa buat masa depan mereka. Tapi tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa sepakat kata pun, tanpa maaf deh aku hilap. Hap, dilempar deh anak orang ke dalam jurang. Lempar woi, gila. Laki-laki bandit itu iblis berwujud manusia, gak punya hati, gak punya perasaan, gak ada akhlaknya, dinikahin. Anak perawan cantik-cantik udah diperlakukan kayak ratu, ujung-ujungnya cuma buat dijadiin tumbal. Ya ampun, ya ampun. Bunda teriak-teriak pas nonton adegan ini. Pengen bunda masuk ke dalam TV, bunda jambak itu rambut si Henry sama si nenek sihir. Kurang ajar kali kalian. Jatuhlah si Elodie ke bawah. Gelap semua kan, dia pikir dia bakal mati. Tapi pas dia buka mata, dia masih hidup. Alhamdulillah, badannya sakit semua, memar-memar, tapi tulangnya gak ada yang patah. Kuat kali ini perempuan. Dia bangun, bingung, teriak-teriak manggil nama Henry. Gak ada yang jawab, yang ada cuma gemas suaranya sendiri. Tiba-tiba dari kegelapan ada suara gemuruh gerrrr, bau hangus. Hawa panas mulai terasa. Terus muncul 2 titik api di kegelapan. Itu mata dari makhluk raksasa. Naga! Wow, naganya itu loh gede banget. Badannya lebih gede dari bis tingkat. Sisiknya hitam legam, kukunya tajam kayak silet. Dan dari mulutnya keluar api. Mau dimakan si Elodie, gila kali ya. Udah dihianatin suami, dilempar ke jurang, sekarang mau dijadiin santapan naga. Cobaan hidup macam apa ini ya Tuhan? Tapi dengerin bunda, si Elodie ini bukan perempuan cengeng. Dia gak nangis-nangis pasrah minta tolong. Enggak. Otaknya langsung bekerja 1000 km per jam. Insting bertahan hidupnya keluar. Dia lari, dia manjat, dia ngumpet di celah-celah batu. Gaun pengantinnya yang mahal dan indah itu udah sobek-sobek. Kotor jadi gembel, bodo amat. Yang penting nyawa selamat. Goa itu ternyata labirin raksasa. Gelapnya pekat. Sambil lari dari kejaran naga, Elodie nemuin banyak tulang belulang berserakan. Dia juga nemu ukiran-ukiran di dinding gua.
Rupanya itu pesan-pesan dari putri-putri lain sebelum dia. Udah ratusan tahun, setiap ada putri baru yang ditumbalkan, mereka ninggalin jejak, ninggalin petunjuk. Jangan percaya pada mereka. Naga itu membenci cahaya. Ada jalan keluar di balik air terjun kristal. Ya ampun, ini bukan kerajaan. Ini rumah jagal bergedok istana. Perutnya keroncongan, haus. Dia nemu apa? Cacing. Cacing-cacing aneh yang badannya nyala-nyala warna biru. Awalnya jijik dia, tapi daripada mati kelaparan, ya disikat aja itu cacing. Bismillah, katanya. Gak apa-apa nak, yang penting perut keisi. Tenaga ada buat lari dari naga gila itu. Ternyata cacing itu bukan cuma bisa dimakan. Lendirnya bisa buat nyembuhin luka. Meledak gak tuh? Obat gratis dari alam. Nah, dari situ Elodie berubah. Dia bukan lagi putri, dia adalah seorang penyintas. Seorang pejuang perempuan bandit telah lahir. Dengan petunjuk dari para pendahulunya dan bekal cacing bercahaya, Elodie semakin berani menjelajahi goa. Sampai akhirnya dia menemukan bagian terdalam dari goa itu. Sarang si naga. Hatinya udah deg-degan. Dia pikir ajalnya udah dekat. Tapi di sana dia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. 3 buah patung bayi naga yang sudah membatu. Rupanya itu bukan patung, itu adalah anak-anak si naga. Ratusan tahun yang lalu Raja pertama Aurea yang serakah dan kejam membunuh 3 anak naga itu. Sejak saat itu naga itu dendam kesumat. Dia menuntut 3 nyawa putri dari garis keturunan kerajaan Aurea sebagai gantinya. Dan keluarga kerajaan bandit itu, mereka licik. Daripada mengorbankan anak perempuan mereka sendiri, mereka menipu naga itu. Mereka cari putri-putri dari kerajaan lain dinikahkan dengan pangeran mereka. Darahnya dicampur lewat ritual lalu dilempar ke goa. Jadi si naga ngiranya dia membunuh keturunan pembunuh anaknya. Padahal dia cuma membunuh korban-korban tak berdosa. Jahatnya gak ada obat kan? Pantes naganya marah terus. Dia ditipu ratusan tahun. Sementara itu di atas sana bapaknya Elodie akhirnya sadar dia udah dibohongin mentah-mentah. Nyesel dia setengah mati. Dengan sisa-sisa keberaniannya dia kumpulin pasukan turun ke goa mau nyelamatin anaknya. Tapi ya mana sanggup, manusia lawan naga raksasa. Disembur api dong, gosong semua termasuk bapaknya. Ya matilah dia. Sedih bunda liatnya, sumpah. Tapi pengorbanan bapaknya ini gak sia-sia. Keributan yang dia buat ngasih Elodie kesempatan buat nemuin jalan keluar dan kabur dari goa neraka itu. Elodie berhasil keluar, udah lihat matahari lagi. Harusnya kan dia lari sekencang-kencangnya ya. Pulang ke negerinya, lupakan semua mimpi buruk ini, iya kan? Tapi si ratu nenek sihir itu, iblis betina itu belum selesai karena Elodie berhasil kabur. Tumbalnya dianggap gagal, mereka butuh korban baru. Dan siapa yang mereka culik? Yap, adiknya Elodie, si Floria yang masih kecil dan gak tahu apa-apa. Kau bangunin macan yang lagi tidur. Kau colek sarang tawon. Marahnya si Elodie ini meledak-ledak. Amarahnya lebih panas dari api naga. Gak bisa, cukup aku saja yang jadi korban. Jangan sentuh adekku bang. Gitu teriaknya dalam hati. Bangkit perempuan, dia gak lari. Dia putar balik, dia kembali lagi ke goa itu. Bukan buat ngumpet, bukan buat kabur, tapi buat perang. Dia udah tahu segalanya. Dia tahu kelemahan naga. Dia tahu kebenaran yang pahit itu. Dia datang lagi ke hadapan si naga bukan sebagai mangsa, tapi sebagai negosiator. Di hadapan itu naga yang lagi ngamuk-ngamuk. Hei naga, dengerin aku. Kau itu dibohongin sama keluarga kerajaan bangsat itu. Mereka itu penipu. Musuh kita sama, teriaknya. Awalnya naganya gak percaya, tapi Elodie terus ngomong. Dia tunjukin bukti-bukti, dia ceritain semuanya. Dan saat naga itu lengah, Elodie justru menyembuhkan luka di tubuh naga itu pakai lendir cacing ajaibnya. Sebuah tindakan yang tak terduga, tindakan belas kasihan. Disitulah hati naga itu luluh. Dia sadar perempuan di hadapannya ini bukan musuh. Musuh yang sebenarnya ada di istana emas yang megah itu. Dan terjadilah aliansi paling epik, paling meledak sepanjang sejarah perfilman. Seorang putri dan seekor naga. Elodie naik ke punggung naga itu, mereka terbang menembus awan, langsung menuju istana Aurea. Wow, kerennya bukan main, kayak ratu kali nyamat naik naga. Mereka sampai istana, pas banget upacara buat numbalin si Floria lagi berlangsung. Mendaratlah mereka di tengah-tengah aula.
Prak! Semua orang histeris, lari tunggang langgang. Ratu Isabel dan Pangeran Henry mukanya pucat kayak mayat hidup. Kaget mereka. Korban yang harusnya udah jadi tulang belulang di perut naga sekarang kembali dengan gagah berani di atas punggung naga itu sendiri. Mana kau Ratu Tua Bangka, mungkin gitu kata Elodie dalam hati. Gak pakai banyak cincong, gak pakai banyak drama, si naga buka mulutnya lebar-lebar dan... Wah, hahaha. Disembur api itu istana, ratu, pangeran, semua bangsawan munafik. Semua komplotan bandit itu gosong jadi arang. Mampus kau, rasain akibat perbuatanmu. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling spektakuler, meledak. Akhirnya Elodie, adiknya Floria, dan ibu tirinya berlayar pulang. Kerajaan mereka sekarang aman karena mereka membawa sekutu baru yang paling kuat, si naga. Elodie pulang bukan sebagai putri yang gagal nikah, tapi sebagai pahlawan, sebagai penyelamat, sebagai ratu sejati. Nah, itu baru cerita anak-anak bunda. Pelajaran moralnya apa ya? Jangan jadi perempuan lemah, jangan nunggu diselamatin pangeran. Kau itu kuat, kau itu perkasa, kau harus jadi pahlawan buat dirimu sendiri. Kalau ada laki-laki modus kayak si Henry atau mertua jahat kayak si Isabel, jangan nangis, lawan. Kalau perlu cari naga buat jadi temanmu. Udah, no comment deh itu ya. Bandit. Oke, lanjut ke review film selanjutnya. Bye-bye.